Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Warawa Sufyan an Muhammad ibn Ajlana an Hubayb fi hadisin yadhkuruhu qala kullu ainin bakiyatun yawmal qiyamati illa thalathata a'yunin. Ainun bakat min khasyatillahi ta'ala ila akhirih. Sufyan bin Muhammad bin Ajlan meriwayatkan dari Hubayb dalam sebuah hadis yang Hubayb sebut begini. Setiap mata pada hari kiamat nanti menangis kecuali 3 mata. Satu mata yang waktu di dunia dia sudah pernah menangis karena takut melanggar hukum-hukum Allah. Min khasyatillah, takut kepada Allah artinya takut dia melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala. Walaupun dia sedang tidak melanggar, tapi kesadaran ia sebagai manusia mungkin untuk melanggar itu. Kesadaran itu membuat air matanya menangis. Selamatlah dia pada hari kiamat. Satu. Yang kedua, wa'inun ghaddat an maharimillahi ta'ala. Mata yang ketika hidup di dunia dia tutupkan, atau ghaddat, tertutup mata itu dari segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tentu kita akan membantah atau mungkin membuat pernyataan bagaimana mungkin menutupnya, sedangkan yang terlarang itu cukup banyak. Maksudnya, nomor 1, ada upaya kita sengaja tidak melihatnya. Kalau toh terlihat juga, tidak dipelototin terus, melainkan dia alihkan. Dialihkan ternyata lihat itu juga, dialihkan itu juga, dialihkan itu juga. Balik ke nomor 1, tidak ada upaya sengaja melihat yang dilarang itu. Maka mata yang begitu di akhirat akan selamat. Wa'inun sahirat fisabilillahi ta'ala. Mata yang sahira, terbangun malam hari dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang seperti ini ada yang diriwayatkan marfu' langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadis marfu' artinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sanadnya disebut langsung nama Rasulullah SAW. Baik nama beliau langsung maupun panggilan beliau maupun status beliau, entah Rasulullah, entah Nabiullah, dan seterusnya. Diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, sekali waktu aku pernah menangis. Itulah yang membuat aku terus menyesal. Ceritanya begini, sekali waktu aku pernah beradu argumentasi dengan Ammar bin Ubaid Al-Qadari. Beliau termasuk pemuka di dalam di dalam komunitas Mu'tazilah. Jadi pernahlah aku beradu argumentasi dengan beliau. Sekali waktu aku merasa akan berada di atas angin dalam adu argumentasi itu. Menyadari itu, merasakan itu, merasakan itu, aku pun ketawa. Melihat aku tertawa, Ammar bin Ubaid Al-Qadari ini, walaupun beliau komunitas Mu'tazilah, pemuka komunitas Mu'tazilah, orangnya zuhud, alim, salih. Melihat aku tertawa, beliau pun berkomentar, tatakallamu fil ilmi wa tadhaku. Kau bincang tentang ilmu, bermuka-muka dengan aku, tapi engkau ketawa. Sejak ini aku tak mau lagi cakap-cakap dengan kau. Karena Syekh Ammar bin Ubaid merasa tidak pantas ilmu diketawakan. Begitu tinggi ya. Wa ana minan nadim atas pernyataan daripada Syekh Ammar bin Ubaid Al-Qadari itu aku menyesal. Islau lam yakun tahki la radatuhu ila qauli. Di antara penyesalan itu adalah jika aku tidak ketawa, mudah-mudahan aku dapat mengembalikan dia dari faham Mu'tazilah itu kepada apa yang aku sampaikan.
Fakana fi dzalika salahul alim. Dalam hal itu, Syekh Ammar bin Ubaid Al-Qadiri. Oh, bukan, salah saya memahamkan. Dalam hal itu, kalaulah berhasil apa yang kusampaikan itu kepada beliau, maka itu salahul alim. Termasuk dalam upaya membaguskan, memperbaiki lagi pemahaman orang alim yang menurut Imam Abu Hanifah adalah keliru. Oleh karena beliau itu, yaitu Syekh Ammar bin Ubaid, termasuk dalam komunitas Mu'tazilah. Jadi cukup disayangkan. Sebab ketawa tadi, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad Al-Abid, sampai beliau dapat gelar Al-Abid, yaitu orang ahli ibadah. Dia mengatakan, man taraka fudulan nawari, siapa yang meninggalkan memandang yang tak perlu. Fudulan nawar, fudul berlebihan, nawar melihat, jadi lebih melihat. Artinya yang tak perlu lihat, dia tak lihat. Dia tidak melihat yang tak perlu dilihat. Ufiq lil khusyuk. Allah akan memberikan dia taufik untuk senantiasa khusyuk. Khusyuk itu penuh perhatian. Orang sekarang sebut konsentrasi dalam beribadah. Wa man tarakal kibra wa ufiq lit tawadhu'i. Siapa yang tidak sombong, Allah akan beri dia taufik untuk rendah hati. Seterusnya, siapa yang meninggalkan cakap yang tidak perlu, kalau bahasa kita Medan ini cakap, perkataan, ucapan, omongan yang nggak perlu tapi dia memang nggak cakapkan. Macam kita kan mungkin banyak yang nggak perlu kita cakapkan. Untuk apa? Dan yang tidak perlu. Yang perlu itu secara ringkasnya supaya mudah, yang hasilkan pahala. Kalau yang tidak hasilkan pahala tidak perlu. Apalagi yang maksiat, cakap-cakap menghasilkan dosa. Misal saya jalan, yang nggak perlu saya cakapkan, untuk apa saya cakap? Tiba-tiba saya cakap, daunnya hijau. Ini kan nggak dosa, nggak ada dosa di dalamnya. Tapi kan nggak perlu saya cakapkan itu. Ya udahlah, diam saja. Itu bukan dosa ya, ini bukan dosa. Jadi siapa yang meninggalkan perkataan, cakap yang tidak perlu, Allah berikan dia taufik, hikmah. Allah berikan taufik dia untuk mengetahui hikmah sesuatu. Hikmah ini banyak sekali artinya dalam bahasa Arab, di Al-Quran maupun hadis, maksudnya banyak. Dan di antaranya arti hikmah itu adalah kemampuan memahami di seberang peristiwa. Itu hikmah. Jadi arti hikmah itu banyak. Di antaranya kemampuan memahami di seberang peristiwa. Ya, itu hikmah. Nah, itu juga menyeberang. Jadi satu peristiwa, ada apa di sebaliknya. Memahami di sebaliknya itulah namanya hikmah. Penyeberangan untuk mengetahui di sebaliknya itu namanya iktibar. Iktibar dalam bahasa Indonesia menjadi pelajaran. Apa pelajaran yang kita dapat? Iktibar itu abaro, asalnya abaro, artinya menyeberang. Maka di Al-Quran itu ada fa'tabiru ya ulil absar, ya ulil albab, dan seterusnya. Maka seberangilah peristiwa itu, wahai orang-orang yang punya mata hati. Jadi salah satu cara untuk dapatkan hikmah, tidak cakap, tidak bicara yang tidak perlu. Wa man taraka fudulat ta'ami, siapa yang tidak memakan makanan yang tidak perlu, maka Allah berikan dia rasa manis, kelezatan ibadah, halawah, manis. Diberikan Allah Ta'ala taufik untuk dia untuk merasakan manisnya ibadat. Yang tak perlu tak dimakan. Ada makanan yang dia memang tidak perlu, tak dimakannya. Bukan yang haram-haram, ini yang halal-halal semua ya. Siapa yang tidak berseluruh, diberikan Allah dia taufik apa? Lil bahai, untuk merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baha Allah, lil baha Allah, untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nanti di bawah sini ada lagi haibah. Mirip-mirip. Kadang diartikan baha ini wibawa. Jadi orang yang tidak berseluruh diberikan Allah taufik dia untuk merasakan kebesaran Allah, sehingga dia sendiri pun menjadi berwibawa. Pertanyaannya, kalau kita nggak boleh seluruh, boleh. Maksudnya seluruh ini yang melampau. Dan ukuran melampau itu tentu secara agama tidak boleh yang menghasilkan dosa,
Misalkan permusuhan, di dalamnya ada dalam seluruh itu hal-hal yang haram, nah itu tidak boleh. Nah, tapi sekedar seluruh untuk rilekskan suasana, untuk eh, agar suasana itu menjadi tidak tegang. Nah, itu kan? Nah, itu boleh. Wa man taraka dhahaka wa usika lil haibati. Siapa yang tidak tertawa, Allah beri taufik dia untuk merasakan kehebatan Allah Ta'ala sehingga dia pun diberikan Allah apa, kalau orang melihat dia, orang jadi segan. Ah, itu. Hati-hati nih pelajaran seperti ini, karena nanti orang pikir nggak boleh ketawa, padahal dengan ketawa itu, syaraf-syaraf kita menjadi santai, yang tegang jadi santai. Jadi rileks dia, badan pun segar. Kalau gitu nggak boleh ketawa, jadi tegang saya tidak, bukan itu maksudnya. Terbahak-bahak. Kalau sebatas ketawa yang normal, waktu sehat badan, tapi kalau terbahak-bahak sampai kita ya ngakak begitu, bahkan secara medis itu pun tidak dianjurkan. Rahang bisa tegang. Itu ya, sebatas biasa saja. Wa man taraka rubahu fi qalil mahabbah. Siapa yang eh, tidak punya keinginan diberikan Allah Ta'ala, dia taufik untuk cinta. Apa maksudnya ini? Maksudnya dia tidak menginginkan harta orang. Jadi yang tidak punya keinginan, maksudnya tidak menginginkan harta orang, maka Allah akan buat orang cinta sama dia, Allah suka sama dia. Normal lah, kan? Orang punya harta, ay pingin kali lah, macam nggak ada kayak gitu, dia biasa saja. Keinginan seperti itu, yaitu banyak hal kekeliruan di dalamnya. Di antara kekeliruannya adalah membuat kita nanti menjadi penjilat sama orang tadi, karena awak ingin harta dia. Nggak punya pun tak apalah, bisa menikmati, tahu mudah-mudahan dipinjamkannya, mudah-mudahan dikasihnya. Nah, itu bisa begitu. Banyak efek negatifnya. Dan orang jadi risih sama kita. Tapi kalau kita tidak begitu, kita tidak ingin, ya biasa saja bergaul biasa saja. Mudah-mudahan orang tidak akan risih dan senang sama kita. Waman tarakat jaza susahu fi kal islahi uyubi. Ini kalau bahasa kita ringkasnya, siapa yang tidak nyinyir? Tajasus itu mencari-cari salah orang. Siapa yang tidak nyinyir, Allah beri taufik dia. Apa taufiknya? Allah akan buat dirinya sadar untuk islah, memperbaiki cacat celah dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi, siapa yang nggak nyinyir, nggak suka cari-cari salah orang, Allah beri taufik sama dia dengan sendirinya. Dia akan mampu melihat aib dirinya. Nah, itu ya. Waman terkata wahma fi sifatillah ta'ala. Siapa yang tidak ragu-ragu terkait sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, asa, kuasa, agung, mulia, luhur, dan seterusnya. Allah akan berikan dia taufik, hidayah, untuk selamat daripada rasa ragu dalam bertuhan, dalam bertauhid, dalam beragama. Dan Allah beri taufik dia selamat dari kemunafikan. Ya, baik, kita teruskan. Diriwayatkan daripada Rasulullah Muhammad SAW bahwa Rasulullah pernah mengatakan terkait dengan surah Al-Kahfi 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah itu, di bawah reruntuhan rumah itu ada kanzun, ada khazinah. Kalau bahasa kita mudahnya berangkas untuk kedua anak itu yang ditinggal mati ayah emaknya. Apa itu berangkas itu? Adalah di bawah rumah itu ada lauh, semacam lempengan terbuat dari emas, tertulis 5 tulisan di situ. Asal kata lauh artinya adalah lempengan. Nah, kalau kertas namanya lembaran, ya. Kadang papan pun disebut selembar papan. Kalau besi dia lempengan. Yang begitulah kira-kira ya. Awal tulisan itu, ajib liman ayakana bil mati kaifa yafrahu. Aku heran orang terhadap orang yang dia yakin pasti mati, tapi kok dia senang-senang aja di dunia ini. Ini pun bisa timbul salah paham. Kalau gitu kita duka, sedih, lara, stres lah jadinya. Tidak. Maksudnya, aku heran dengan orang yang pasti mati. Kenapa dia tidak mempersiapkan diri untuk mati? Bergembira ria saja dia macam lupa daratan. Aku heran orang yakin terhadap neraka, tapi kenapa dia ketawa-ketawa saja macam udah pasti dia selamat dari neraka masuk dalam surga. Ini sikap yang tidak bijak. Kalau gitu nggak boleh ketawa. Nggak juga, kan sudah saya terangkan di atas. Aku heran terhadap orang yang yakin terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Kok bisa duka lara dia? Kalau kita yakin 100% ini semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ya sudah easy going, jalan saja. Apa yang perlu didukakan? Cuma mungkin itu tadilah kadar iman kita. Aku yakin
Aku heran terhadap orang yang yakin bahwa dunia ini berubah, penduduknya pun silih berganti. Kok bisa pula dia merasa tenang terhadap hidup dunia yang berubah ini? Dari baik ke buruk, dari buruk ke baik, semua berubah. Kok bisa tenang dia merasa dia tetap di sini tak mengalami perpindahan dan seterusnya? Heran aku, kata Allah Ta'ala. Yang kelima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tauhid, syahadat Rasul. Begitu ya. Kemudian Sabit Al-Bunani mengatakan, rahimahullah, seorang alim. Kalau dia pernah mengatakan, kalau pernah dikatakan begini. Ini kata Syekh Sabit Al-Bunani. Pernah dikatakan begini, dhahkul mu'mini min ghaflatihi. Ketawanya orang beriman itu sebab lalai dia. Maksudnya lalai dari urusan akhirat. Kalau dia tidak lalai, pasti dia lama dhahika, dia pasti tidak ketawa. Lagi-lagi maksudnya sudah saya terangkan di atas, ketawa yang diterangkan di atas tadi ya. Jangan ulang-ulang lagi. Jangan nanti ada komentar. Kalau gitu nggak boleh ketawa. Mesem aja muka cemberut, 12 pas macam jeruk purut. Enggak begitu juga. Kan sudah saya terangkan di atas, ketawa itu yang bagaimana. Berkata Yahya bin Mu'adz ar-radhiyallahu ta'ala, "Utlu farhan la hazna fiha, bihusnin la farha fiha." Carilah kegembiraan yang tiada menimbulkan duka dengan duka yang tidak menimbulkan kegembiraan. Apa maksudnya? Apabila engkau ingin mendapatkan gembiranya surga, maka jadilah kau di dunia ini orang yang berduka. Jangan engkau menjadi orang tertawa yang gembira ria. Supaya kau dapat kegembiraan surga. Itulah gembira yang tidak duka. Tetap macam tadi. Tetap macam tadi. Contoh mudahnya seorang pelajar lah. Kalau dia berleha-leha, bersenang-senang, senang tak ingat dia akan ada ujian segala macam, dukalah akhirnya. Tapi kalau selama belajar dia serius, perhatikan, dia serius belajar, dan itulah kira-kira duka itu, maka dia akan mendapat senang yang tak ada duka setelah itu. Pertanyaannya, selama belajar serius itu nggak boleh dirupanya seloroh, nggak boleh ketawa, nggak boleh senyum, nggak boleh gembira, kan tidak juga. Ini harus difahamkan seperti itu. Dikatakan ada 3 yang mengakibatkan hati keras. Hati keras ini maksudnya hati tak baik lah. Bukan artinya keras kemauan. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia ada keras hati. Maksudnya keras hati, tak boleh keras hati, tak boleh keras kepala. Ya itu yang negatif, kalau yang positif bolehlah. Keras hati, keras kepala, maksudnya teguh dia dalam melaksanakan kebenaran. Ya boleh. Itu kan hal yang positif. Teguh dia dalam kemauan. Sampai orang tua-tua kita dulu bilang, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang tidak boleh itu egois. Tentu yang dimaksud dengan keras hati di sini adalah negatif, yang buruk, nggak mau menerima kebenaran. Apa itu? Ad-dahku min ghairi ujubin. Ketawa min ghairi ujubin, tanpa ada hal yang membuat kita heran, membuat kita takjub untuk ketawa, gembira, begitu dia, tak baik juga. Ya. Makan tak ada kenyang-kenyangnya, itu bisa merusak. Cakap tapi tak perlu cakap. Tak ada hal yang membuat orang ketawa, dia ketawa aja, gembira. Ini maksudnya bukan perkara ketawanya itu. Tidak waspada, tidak, kalau dalam bahasa tidak eling, tidak ingat, tidak sadar. Happy saja, ini berbahaya. Happy yang tidak dikontrol. Ketawa, ya. Kemudian makan, yang nggak ada kenyang-kenyangnya. Dulu kita sebutnya lapar mata, asal ada makan, makan. Asal nampak makan, makan. Itu bahasa agamanya rusak hati. Kalau bahasa kitanya rusak pikiran, rusak jiwa, jamaah. Ya. Kemudian cakap yang tak perlu. Itu ya, menjadi mubazir. Bahas bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya pula, berarti dari atuk Bahas bin Hakim. Dari Rasulullah SAW, Rasul katakan, celakalah orang ketawa. Celakalah orang yang berdusta supaya orang ketawa. Celaka dia, celaka, sampai 3 kali disebut Rasulullah. Berdusta supaya orang ketawa. Tapi kalau orang yang ketawa itu tahunya yang kita sampaikan itu hanya lawak-lawak saja, tak ada masalah. Itu tidak ada. Dusta itu kan ketika orang menganggap benar apa yang kita sampaikan. Padahal itu tidak seperti itu. Tapi ini kan cerita-cerita saja. Itu tak sampai. Kalau lawak-lawak sebatas itu tak masuk dalam murka yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Seterusnya berkata Syekh Ibrahim An-Nakhai. Seseorang yang dia berkata-kata. Seorang yang cakap dengan satu percakapan. Sampai di sini disebut hanya sebatas satu kata saja. Supaya orang ketawa. Allah murka sama dia. Murka itu kena kepada dia dan kena kepada orang yang berada di sekitar dia tadi itu.
Seorang yang berkata dengan perkataan yang membuat Allah rela, Allah senang, maka dia mendapat kasih sayang Allah. Bahkan orang yang ada di sekitar dia pun dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Nah, ini hati-hati ya, jangan disalahpahami. Karena hidup kita ini perlu ketawa, perlu rileks. Ya, jangan ketat kali muka, tak ada seluruh. Serius saja. Ya, kalau memang watak dia begitu, tidak masalah. Karena ada orang watak begitu, tidak sama sekali tak ada masalah. Memang dia nyaman begitu. Tapi maksudnya ini tak boleh ketawa, tak boleh seluruh, tak boleh. Itu membuat badan menjadi tegang. Saraf menjadi tegang. Itu perlu dirilekkan. Wasilah bin Asqa meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah katakan, ya Abu Hurairah, warak kau. Warak ini artinya menjaga diri dari yang membahayakan dia. Itu warak. Ya, cuma warak dalam agama bertingkat-tingkat. Yang paling rendah warak dari yang haram, jaga diri dari yang haram. Lebih tinggi lagi jaga diri dari yang syubhat. Paling tinggi jaga diri dari halal yang tidak perlu. Kalau kau warak, pasti kau menjadi manusia yang paling mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, qanaah kau. Apa qanaah? Qanaah itu kemampuan kita mengoptimalisasikan fungsi properti yang ada sama kita. Selama masih ada dan bisa difungsikan, fungsikan terus. Contohnya orang zaman dulu kalau menjahit ada percanya, percanya tidak dibuang tapi diolah lagi menjadi yang lain. Itu namanya qanaah. Yang sekarang itu di dunia ini qanaah itu terpakai dalam bentuk apa? Recycle. Benda-benda yang masih bisa dipakai-pakai. Itulah qanaah. Cuma sayang, dalam pikiran kita qanaah ini jadi merana, menderita, susah, sengsara. Bukan, itulah qanaah. Jadi kau qanaah. Kalau kau betul qanaah, jadilah kau manusia yang paling bersyukur pada Allah. Pasti itu kata Rasulullah. Kalau kau qanaah, pasti kau jadi orang bersyukur. Cintai orang lain. Cintai untuk orang lain. Apa yang kau cintai untuk dirimu, kau pasti menjadi mukmin paripurna, mukmin sejati, mukmin yang sempurna. Ya, tak suka kau ini terjadi sama diri kau, jangan buat itu sama orang lain. Sukai dia. Apa yang kau sukai untuk dirimu yang benar menurut agama dan sesuai dengan tabiat lurus, tabiat waras, tabiat sejahtera, tabiat alami manusia, itu sukai untuk orang lain. Seperti itu. Berbuat baik kau sama tetangga kau. Jadilah kau muslim sejati. Ini hati-hati juga, tapi sekarang mau hati-hati. Buat baik kita sama tetangga, nanti tetangga itu manfaatkan kita pula untuk hal yang buruk, untuk kepentingan dia dan seterusnya. Jadi, namun prinsipnya tetap berbuat baik. Tapi kewaspadaan harus juga. Mengapa? Karena kita tinggal di lingkungan yang ya berisi aneka ragam orang dengan aneka ragam pikiran, motif, dan watak. Ya, sedikit kan ketawa. Perhatikan ya. Wa aqillid dahik. Wa aqillid dahka. Wa aqillid dahka. Kurangi ketawa, sedikitkan ketawa. Jadi bukan dilarang ketawa, jelas ada Allah. Karena banyak ketawa mati hati, tumitul qalbah. Banyak ketawa itu mematikan hati. Jadi bukan dilarang ketawa. Nanti akan ada di bawah ketawa yang macam mana. Seterusnya, Malik bin Dinar meriwayatkan dari Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais mengatakan, Umar bin Khattab pernah bilang sama aku, Ahnaf, orang yang banyak ketawa, sikitlah wibawanya, kurang wibawanya. Siapa yang banyak seloroh, enteng aja, istakhaffa bih. Bukan. Man mazahastu khiffa bih. Orang yang banyak ketawa, dipandang enteng itu. Kalau bantu cara kita, bukan ketawa. Tadi yang pertama, yang banyak ketawa, kurang wibawanya. Ini orang yang banyak seluruh. Masih banyak seluruh, enteng aja orang nengok dia. Kalau bahasa Melayu, di sini layas. Orang yang banyak seluruh layas saja orang nengok. Ring enak, macam kurang harga diri awak kalau banyak seluruh. Maka wibawa perlu dijaga. Sebab man aksara min syai'in urifa bihi. Orang yang banyak porsinya tentang sesuatu atau dalam sesuatu, maka itulah menjadi urifa bihi, menjadi identitas dia. Kita asyik nulis buku, maka karena itu yang hari-hari kita, maka kita identitas kita dikenal orang menjadi penulis. Asyik ngisi pertemuan sana, ngisi pertemuan sini, ngisi pertemuan sana, dibilang orang lah kita pembicara.
Jadi kalau kita mau bicarakan tentang ini, undang dia. Jadi ini aturan umum, man aksara min syai'in urifa bihi. Tapi hati-hati kata Khalifah Umar bin Khattab, Ahnaf. Orang yang banyak cakap biasanya banyak gelincirnya. Nah, biasa itu karena kita kurang kontrol terhadap cakap kita. Cakap aja gitu. Itu biasanya banyak tergelincirnya. Banyak bicaranya. Kalau bahasa Medan itu namanya cengkunek. Orang yang banyak cengkunek biasanya mudah tergelincir. Jatuh dia dimakan oleh cakapnya sendiri. Kalau orang-orang di Jakarta sebutnya omdo, omong doang. Waman kasa saktuhu kalau hayau. Orang yang banyak tergelincir dengan cakapnya, itu biasanya kurang malu, kurang rasa malunya udah. Gecor mulutnya cakap saja. Orang yang kurang malunya, ya jelaslah kurang waraknya. Orang yang kurang waraknya matilah hatinya. Orang yang mati hatinya neraka lah lebih cocok untuk dia. Kan ngeri. Neraka dunia itu gelisah hidup. Ya, maka jangan banyak cakap kalau nggak perlu. Ketawa yang bagaimana? Qala al-faqih, berkata Syekh Aulis As-Samarkandi. Ya, apa kata dia? Hati-hati, jauhi iyaka. Wadahkal kahkati. Iyaka jauhi ketawa koh-koh. Apa itu? Terbahak-bahak. Ini yang dimaksud. Jadi yang terlarang itu ketawa yang terbahak-bahak. Ada 8 bahaya dalam ketawa yang terbahak-bahak itu. Mau tambah lagi 9, 10, 11 sampai berapa terserah. Tambah, ya. Yang pertama, orang-orang berilmu dan orang-orang pintar, cendekiawan, itu nggak suka maka orang-orang berilmu dan para cendekiawan mencela kau, nggak suka. Sementara orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang akal, orang yang kasar, sufaha itu bodoh, juhal itu bodoh. Artinya orang-orang kasar yang tidak berada dalam wilayah ilmu, orang-orang yang yang umum lah. Ya jatari alika. Mereka itu gampang aja nengok kau. Ya jatari itu berani. Maksudnya lah ya senteng aja nengok kau. Suka-sukanya saja. Jadi oleh orang berilmu dan para cendekiawan kau dicela, oleh orang lain yang bukan ilmuwan kau dianggap enteng. Seterusnya, kalau kunta jahilan kalau kunta jahilas dada jahluka. Kalau kau orang bodoh makin bodoh kau. Asik ketawa saya. Kalau kau orang bodoh makin bodoh. Kalau kau orang berilmu, kurang ilmumu dengan ketawamu itu. Karena diriwayatkan dalam hadis ada orang berilmu kalau ketawa, majja minal ilmi majjatan. Apa maksudnya ini? Lepas ilmunya sebahagian. Itulah majja roma, terlempar. Itu. Kalau kita tak boleh ketawa, bukan, kita sudah disebutkan. Koh. Oh, itu lepas ilmu. Yang keempat, lupa dia dosa lalu yang dosa masa lalu yang pernah dia lakukan, lupa dia. Tak ada lagi kewaspadaan dia, kehati-hatian dia untuk memperbaiki diri itu, jamaah. Dia ketawa saja. Yang kelima, berani pula dia untuk buat dosa akan datang. Karena kalau dia ketawa, gelap hati dia. Itulah makanya enteng aja. Ya. Lupa mati yang keenam, lupa mati. Dan segala urusan yang akhirat setelah mati. Lupa dia. Ini hal kewajaran. Dan seterusnya. Kau kena dosa juga. Apabila gara-gara ketawamu yang tak betul itu membuat orang ketawa, yang akibatnya mereka mengalami hal buruk juga. Jadi sebab mereka buruk, sebab kau buruk. Sebab mereka buruk, sebab kau. Maka sebab, di sebabnya itu seperti ada saham kita dalam membuat orang jadi buruk, maka kita dapat dosa juga. Itu maksudnya. Analaka wizra man dahika bidahkika. Kau diberi dosa juga. Oleh dosa orang yang ketawa sebab ketawamu. Ketawa yang bagaimana? Ketawa yang salah-salah tadi itu. Akibatnya orang jadi salah. Dan dia salah karena kita. Maka ada saham kita dalam kesalahan dia. Seberapa besar saham kita dalam kesalahan dia, sebegitulah dosa kita dapat dari situ. Tapi dosa dia yang nanggung, bukan kita yang nanggung dosa dia. Jangan salah paham pula. Yang ke-8, yujza bidhaqil kalili, bukan kata akhir. Sebab lalai gara-gara dosa, maka gara-gara ketawa, maka ketawa yang sedikit akan dibalas menjadi dosa. Ketawa yang sedikit ketika di dunia dibalas Allah menjadi tangis yang banyak di akhirat. Sebab apa? Gara-gara dia ketawa, lupa berbuat baik, itu maksudnya. Jadi bukan semata-mata ketawanya ansih yang terlarang, tidak efek dari ketawa.
Tuh. Makanya senang-senang, tak buat baik. Hidup ini singkat. Nangislah dia nanti di akhirat. Dalam Al-Quran ada surat Taubah, sikitlah kalian ketawa, ketawalah kalian sedikit. Kalau bahasa kita sedikit ketawa, banyaklah menangis. Itu sebagai balasan terhadap apa yang kalian lakukan. Tunggu, bukan gitu. Sedikit kalian ketawa, akibatnya banyak kalian menangis. Nah, sebagai balasan yang kalian lakukan. Surat At-Taubah ayat 82. Lihat di bawah ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar al-Anhu, dia mengatakan, terkait firman Allah Ta'ala, "Falihaq qalilan." Sedikit, ketawalah kalian sedikit. Maknanya bahwa di dunia, anak dunia qalil, bahwa dunia itu sedikit. Oleh karena dunia itu sedikit, falahaqu fiha ma sya'u. Ketawalah kalian, sesuka-suka kalian. Nah, nanti kalian wa idza saru ila Allahi, bakau bukaanlah yang kating. Balik nanti kan kepada Allah Ta'ala, nangis kan sejadi-jadi yang enggak ada henti-hentinya. Itulah yang banyak. Itu maksudnya. Jadi, falihaqalna waliyabaku katsiran bukan maknanya ketawalah kalian sedikit, menangislah banyak. Bukan itu maksudnya. Gara-gara kalian ketawa di dunia yang sedikit ini, di dunia yang sedikit ini, di dunia yang sedikit, anak dunia qalil itu min Abu Dzar Al-Ghifari. Dunia ini nilainya sedikit. Tapi kalian sibuk ketawa, maka kalian nanti di akhirat yang nilainya banyak itu, hebat itu, kalian menangis. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya sikitkan ketawa, banyakkan menangis. Bukan itu. Kalian lalai. Ini bahasa kiasan, belum maklum bahasa sastra. Ya. Kalian ini waktu di dunia yang sedikit ini kalian asik ketawa-ketawa, masya'u, yang kalian suka hati, kalian ketawa sesuka-suka kalian aja. Nanti kalian waktu kembali kepada Allah Ta'ala, saru ila Ta'ala, bakau bukanlah yang kata nangis jadi dia nggak ada berhentinya. Itu maksudnya banyak. Itu adalah Al-Quran. Oleh Abu Katsira jazaa makan sibun, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi bukan maknanya sikit ketawa menangis di dunia, bukan. Kalian asik ketawa jadi dunia yang sedikit ini. Nanti kalian di akhirat menangis kan. Pada akhirat itu luar biasa nilainya. Baik, tentang peringatan terketawa sampai sini dulu. InsyaAllah akan kita sambung tentang nanti berikutnya tentang menjaga lidah. Salah saya, akan datang bukan tentang menjaga lidah, tentang mengendalikan marah. Apa yang maksud dengan marah? Ini jangan salah pula lagi ya. Mengendalikan marah. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.